Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Prima Safitri, SAP MAP, serta Bapak Carera Bansoleh, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lamtio Oktaviana Boru Simbolon dengan NIM 2305020061, merupakan mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berasal dari kelas B angkatan 2023. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan dan masalah yang ingin diatasi pada kebijakan perlindungan sumber daya air bersih bagi masyarakat di pedesaan. Nah, sebelumnya dapat kita ketahui bahwa air bersih merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia yang menentukan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya saudara, 24 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengalami krisis air bersih. Sebagian besar dari mereka harus menempuh perjalanan 2-4 jam untuk mendapatkan air bersih. Namun, hingga saat ini, akses terhadap air bersih yang layak masih menjadi suatu persoalan serius, terutama bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Di banyak desa, warga masih bergantung pada sumber air yang tidak terlindungi seperti sungai, sumur dangkal, atau mata air yang terbuka. Sumber-sumber ini rentan tercemar limbah rumah tangga, aktivitas pertanian, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Melihat dari kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan sumber daya air yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, serta diperkuat melalui program seperti PAMSIMAS dan pemanfaatan dana desa. Video ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam memperoleh air yang bersih, aman, adil, dan berkelanjutan. Pada evaluasi kebijakan, terdapat 4 dimensi utama evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu yang pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, dan ketiga, pemerataan, dan yang keempat, keberlanjutan. Yang pertama, efektivitas. Dari program PASIMAS dan pembangunan sarana air minum desa sangat terbukti pada peningkatan akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum layak. Berdasarkan dari data BPS menunjukkan adanya peningkatan akses air bersih di wilayah pedesaan yang dimana menandakan kebijakan itu berjalan sesuai tujuan. Namun efektivitas ini belum merata karena di daerah terpencil dan rawan kekeringan. Ketersediaan air ini masih bergantung pada musim. Dan yang kedua, efisiensi. Dari sisi efisiensi, kebijakan masih menghadapi kendala. Meskipun pada anggaran itu sangat cukup besar, tidak semua fasilitas air berfungsi optimal akibat dari kurangnya perawatan, tenaga teknis, dan manajemen desa. Tanpa pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan, pemanfaatan anggaran sangat berisiko tidak memberikan manfaat yang sangat jangka panjang. Dan yang ketiga, pemerataan. Dalam aspek pemerataan, kebijakan belum sepenuhnya adil di desa yang dekat dengan pusat pemerintahan lebih mudah mengakses suatu program air bersih tersebut. Sementara desa terpencil dan wilayah rawan kekeringan itu masih mengalami keterbatasan layanan. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketimpangan akses antar wilayah. Dan yang keempat, keberlanjutan. Kebijakan yang masih lemah karena rendahnya perlindungan daerah, resapan air, dan minimnya kesadaran konservasi. Alih ini fungsi lahan dari pencemaran serta kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengancam ketersediaan air di masa depan dan berpotensi melemahkan suatu keberhasilan kebijakan dalam jangka yang sangat panjang.
Dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil evaluasi bahwa kebijakan perlindungan sumber daya air bersih bagi masyarakat pedesaan telah memberikan dampak yang positif, terutama dalam peningkatan akses air bersih. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dapat diperlukan penguatan regulasi perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta keberpihakan khusus bagi wilayah yang terpencil dan rawan kekeringan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan sistem pemantauan yang sangat berkelanjutan harus menjadi suatu bagian penting dari kebijakan ini. Air bersih bukanlah sekedar sumber daya, melainkan hak dasar dan investasi masa depan. Maka, keberhasilan kebijakan ini akan menentukan suatu kualitas hidup masyarakat pedesaan hari ini dan generasi yang akan mendatang. Cukup sekian dari hasil pembahasan video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.